Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Nurul Sabila Dantau dari kelas 3F PGSD dengan NIM 151419177. Beberapa bulan yang lalu pemerintah melalui Kemendikbud mengeluarkan kebijakan terkait dengan kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini digunakan saat masa pandemi. Nah, kurikulum darurat ini bukanlah kurikulum yang menggantikan kurikulum 2013, akan tetapi kurikulum darurat ini merupakan bentuk penyederhanaan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum 2013. Kurikulum darurat ini merupakan solusi daripada pemerintah kepada guru yang dulunya berkendala dalam hal menempatkan kurikulum dalam proses pembelajaran daring. Beberapa hari yang lalu saya melaksanakan wawancara dengan seorang guru sekolah dasar yang berada di daerah saya. Wawancara tersebut terkait dengan hambatan ataupun kesulitan dalam penerapan dan juga pengembangan kurikulum darurat di sekolah. Adapun hambatan dan kesulitan dalam mengembangkan kurikulum darurat di sekolah dasar yaitu tetap adanya siswa yang kesulitan dalam hal belajar dari rumah dikarenakan tidak mempunyai teknologi atau handphone. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran daring ataupun pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh itu membutuhkan alat teknologi karena tugas-tugas ataupun materi yang dikirimkan itu biasanya melalui aplikasi-aplikasi. Contohnya ada WhatsApp, ada Google Classroom, dan lain-lain. Hal ini membuat guru harus memikirkan kembali bagaimana caranya agar siswa-siswanya itu bisa mengerjakan tugas dan juga belajar semuanya. Yang kedua, waktu untuk mengajar di sekolah itu bisa dibilang tidak maksimal karena waktu saat mengajar di sekolah itu hanya bisa mengajarkan satu materi saja, contohnya matematika, dengan waktu 2 jam. Yang sudah tentu ini tidak akan selaras ataupun sebanding dengan materi-materi yang nantinya akan dikerjakan siswa sebagai tugas di rumahnya. Apalagi dalam seminggu itu hanya ada 1 kali pertemuan saja. Yang ketiga, siswa merasa kesulitan dalam belajar di rumah dikarenakan jika ada pembelajaran ataupun materi ataupun tugas yang tidak diketahui siswa tersebut, dia tidak tahu akan menanyakan materi ini kepada siapa. Kemudian selanjutnya, orang tua yang mengalami kesulitan dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Ini bisa jadi dikarenakan masih ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang harus dikerjakan orang tua, dan kemungkinan yang kedua itu orang tua tidak memahami apa materi yang dipelajari anaknya ataupun tugas-tugas yang ditanyakan anaknya tersebut. Kemudian kendala yang terakhir adalah ada orang tua yang tidak mengetahui tentang kurikulum darurat ini, dan juga ada yang tidak mempunyai modul pendampingan peserta didik saat belajar dari rumah. Kemudian yang selanjutnya ada penilaian dan pendampingan orang tua, guru, dan kepala sekolah dalam pembelajaran jarak jauh. Yaitu yang pertama ada orang tua, di mana orang tua itu mendampingi anak dalam belajar dari rumah. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan guru terkait dengan perkembangan dan kesulitan anak dalam pembelajaran dari rumah. Kemudian yang ketiga, selalu memperhatikan anak dalam hal pola hidup bersih. Nah, yang kedua ada guru. Guru ini menyiapkan bahan ajar dan menentukan media belajar. Kemudian yang kedua, menjawab segala bentuk pertanyaan daripada peserta didik. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi dalam pembelajaran dari rumah ataupun pembelajaran online. Kemudian terakhir, mengunjungi rumah-rumah siswa untuk melaksanakan asesmen ataupun penilaian diagnosis dan kognitif guna untuk mengetahui hambatan dan juga kekurangan daripada peserta didik selama pembelajaran dari rumah. Kemudian yang terakhir ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini memberikan sosialisasi kepada siswa dan juga orang tua siswa terkait dengan pembelajaran online ataupun pembelajaran daring. Yang kedua, kepala sekolah mendengarkan segala keluhan dari guru, orang tua, dan juga siswa.
Kemudian yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran dari rumah yang ditugaskan kepada guru. Kemudian yang terakhir, melaporkan hasil belajar dari rumah kepada dinas. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan dari saya terkait dengan kurikulum darurat dan juga hambatan-hambatannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.